baik karena memang kita tidak bisa ke puskesmas dan lain sebagainya. Kemudian PISPK juga teman-teman di puskesmas tidak bisa datang ke rumah-rumah sangat intens, mungkin ada jadwal. Kalau sekarang mungkin tidak terlalu, ya. Cuma memang permasalahan kita adalah data yang di-input oleh puskesmas itu tidak selalu dapat kita lihat setiap saat gitu. Jadi mungkin, nah inilah yang harus kita benahi ya. Jadi mungkin di situ, dan saya setuju Ibu penguji dan coach ya, Mas Yanto, Saudara Yanto mencoba membenahi persoalan di mana kita kadang-kadang memang ada kesulitan ya mengambil data untuk kegiatan PISPK khususnya yang bersumber dari puskesmas. Ya sebenarnya sifatnya adalah data yang online ya. Datanya online karena ada aplikasinya, tetapi mungkin permasalahan adalah puskesmas tidak setiap saat bisa melakukan input data ya on time ya, apalagi di situasi pandemi seperti ini. Mungkin perlu terobosan nanti Mas Yanto ya, yang Mas Yanto harus buat, kita coba angkat. Dan satu lagi Mas Yanto, mohon diperhatikan juga nanti Permenkes tentang PISPK itu sendiri ya. Ada Permenkes khusus tentang PISPK, ini adalah satu program, kalau dulu sih program unggulan Kementerian Kesehatan ya sebelum ada pandemi ya, PISPK ini ya, tetapi kita nggak tahu saat ini, tetapi saya rasa masih ada ya. Jadi nanti diperhatikan Permenkes dan turunannya ya, supaya kita bisa bersama-sama mengikuti. Mungkin di sana ada aturan monitoring dan evaluasi yang mungkin belum kita jalankan. Nah, dengan adanya Mas Yanto, dengan terobosan ini, rancangan aktualisasinya, mudah-mudahan yang seharusnya sudah dijalankan sejak lama itu bisa kita jalankan saat ini. Saya rasa demikian, Bu Novi dan Ibu Devi, sedikit penguatan dari kami di Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dr. Rehan. Artinya isi yang dapat memang sesuai dengan kebutuhan di organisasi ya Pak. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Devi untuk menyampaikan pertanyaan ataupun memberikan saran. Silakan Ibu. Baik, terima kasih banyak Bu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam kenal Bapak warahmatullahi Raihan wabarakatuh. dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan. Sepertinya kita pernah bertemu Bapak beberapa tahun yang lalu pada saat masih pelaksanaan kegiatan pelatihan, saat itu masih belum ada pandemi. Oh iya. Baik, selamat buat Pak Muhammad ya, Pak Muhammad Suyanto ini ya. Terima kasih Bu. Betul? Ya Bu. Ya, selamat ya sudah melaksanakan penulisan rancangan aktualisasi. Ya, bagaimana perasaannya sekarang? Perasaan emang dari diri kami emang kurang siap, tapi harus diusahakan Bu. Ya, Mas Suyanto ini asli dari Kabupaten Bintan? Dari Jawa Timur Bu, Sidoarjo Bu. Wah, diimport ini ya Pak ya, dari Jawa Timur ya. Merantau ya Bu. Baik, terima kasih. Izin Pak Raihan, saya berdiskusi sama Pak Muhammad Suyanto, Mbak Novi, izin ya. Baik, saya senang sekali membaca dokumennya. Jadi sebelum ujian, kebetulan saya juga sudah membaca ya dokumennya Mas Suyanto, mulai dari bab 1, ya bab 2, bab 3, orderly sekali ya, dan tertata. Sangat paham sekali apa yang ingin disampaikan. Pertanyaan saya, rujukannya apa ya menulis dokumen tersebut? Apakah inisiasi atau mungkin ada apa ya, ada referensi tersendiri bagaimana? Terhadap substansi judulnya Bu, atau gimana Bu? Bukan, penulisan dulu, penulisan. Penulisan mungkin dikarenakan era ini kita estafet informasi, kita banyak referensi Bu. Jadi mungkin dari referensi tersebut kita mengutip dari beberapa referensi sesuai dengan karakter kita. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Bagus sekali ya pemanfaatannya. Jadi saya lihat memang bagus sekali ya Pak Suyanto menuangkan dokumen rancangan aktualisasinya ya. Cuman ada beberapa masukan dari saya, boleh ya saya Siap, kasih Bu. masukan. Terima kasih Bu. Di bab 1 itu bagus sekali Pak Suyanto menuangkan mulai dari pendahuluan sampai dengan jadwal ya. Menurut saya sangat tertata. Hanya saja
Pak Suyanto pada saat menuangkan, saya mencoba mencari antara judul dengan uraian isu yang kebetulan Pak Suyanto angkat menjadi core isu ya terkait dengan PISPK itu, Bapak tidak begitu kuat dalam memberikan alasan kenapa program PISPK ini yang diangkat. Nah, tadi seperti yang disampaikan Pak Royhan ya, jadi sangat juga terkait dengan pandemik ini memang PISPK cukup babak belur ya Pak Royhan ya. Di akhir 2019 itu udah di peak, kemudian diharapkan tahun 2020 itu bisa dilanjutkan. Tetapi karena ada pandemi tentu ada keterbatasan. Nah, itu yang sebenarnya kalau memang ini bisa dieksplorasi di environmental scanning, Pak Muhammad Suyanto itu bagus banget ya. Hanya saja saya melihat bahwa alasannya sebagai contoh gitu, salah satu contohnya yang tidak optimal dilakukan untuk monitoring evaluasi adalah program PISPK. Padahal sebenarnya PISPK-nya itu yang harus Bapak eksplorasi lebih jauh ya, karena banyak sekali keterbatasan saat ini kenapa PISPK itu tidak berjalan ya, tidak berjalan dengan optimal sebagai contoh. Mungkin itu koreksi saya di environmental scanning. Terima kasih Bu. Kalau untuk isu yang lain sudah keren banget ya, menurut saya udah fix. Kemudian terkait dengan untuk uraian isu, karena uraian isu itu kan harus memiliki rumus singkat, jelas, fokus, lokus, dan waktu ya. Jadi fokusnya tetap Bapak Suyanto harus tuangkan. Jadi di sini disebutkan bahwa monitoring bla bla bla, tapi tidak disebutkan PISPK-nya. Jadi menurut saya pada saat Bapak menuangkan di khususnya di environmental scanning itu langsung tegaskan PISPK-nya gitu ya, bahwa yang akan dibuat SOP-nya ini terkait dengan PISPK. Begitu juga akan sama ketika Bapak menguraikan di APKL, jadi tinggal di copy saja, dipindahkan, PISPK-nya jangan ketinggalan gitu ya. Begitu juga di USG dan rumusan isu, jadi PISPK-nya jangan sampai tertinggal. Kenapa? Karena ini akan terlihat ketika Bapak menguraikannya di Fishbone. Nah, di Fishbone ini tadi saya coba bertanya sama diri saya sendiri nih Pak Raihan, ini Muhammad Suyanto ini tupoksinya apa? Oh, ternyata memang monitoring dan evaluasi ya. Jadi beliau memang tepat sekali mengangkat terkait dengan SOP, tapi mungkin saya ingin bertanya Pak Royhan, apakah kewenangan Pak Suyanto sampai ke sana Pak untuk penyusunan SOP? Ya, jadi beliau ini kan di seksi yang Primer, di mana seksi tersebut memang mengurusi masalah pertama akreditasi, kemudian operasional Puskesmas, kemudian satu lagi adalah PISPK yang core 3 utama itu. Jadi memang beliau ini sebenarnya di urusan monitoring dan evaluasi data sebenarnya. Ya, jadi artinya semuanya baik itu akreditasi, Puskesmas, kemudian PISPK ini menjadi tanggung jawab beliau. Kira-kira seperti itu, Bu. Baik, berarti penyusunan SOP tidak bertabrakan dengan tugas pimpinan ya Pak ya? Berarti beliau bisa ya, karena posisinya di draft ya Pak ya? Ya, jadi artinya tentu beliau Mas Suyanto nanti akan mencoba menyusun, ya tentu pimpinan unit kerjanya yaitu kepala seksi yang Primer akan terus melakukan pembinaan dan pengawasan, saya rasa demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Royhan, karena ini sangat terkait dengan fungsi pimpinan, karena penyusunan kegiatan ya, karena kegiatan lingkupnya ada di eselon 4. Jadi kalau memang beliau bisa sampai ke sana, mohon Pak Suyanto benar-benar memanfaatkan di pelaksanaan nantinya, karena ini terkait dengan yang nanti akan berlaku di seksi Yankes Primer ini terkait dengan pendataan ya, bahkan sampai dengan pelaporan dari kegiatan PISPK yang akan menjadi kegiatan rutin yang tidak hanya berlaku oleh Pak Suyanto tapi oleh semua pihak yang terlibat di program PISPK ini. Kemudian
Di bab 1 itu saja ya, koreksinya nggak ada yang lain, cuman menambahkan saja PISPK di sana dan mungkin memperkuat environmental scanning ya di program PISPK-nya. Jadi jangan disebut PISPK sebagai contoh, jadi PISPK harus muncul sebagai alasan seperti itu. Siap Bu, terima kasih. Kemudian di Fishbone ya, di Fishbone itu menurut saya ada yang masih kurang Pak Suyanto. Di sana Bapak hanya mengangkat persepsi ya, jadi menurut saya Bapak harus tuangkan dari sisi tugas pokok dan fungsinya Bapak ya, jadi mungkin perlu menambahkan ke sana agar kegiatan Bapak menjadi kuat ya, karena kalau Fishbone-nya seperti itu tidak duduk pada posisi tusinya Pak Suyanto. Jadi mungkin Bapak tambahkan lagi ya, apakah dia ada di surrounding, ada di sistem dan lain sebagainya. Monggo aja silahkan ya. Agar apa? Agar ini menjadi sumber kegiatan ya, sumber ide kreatif. Nah, mungkin saya menyarankan ketika Bapak menambahkan area tupoksinya Bapak ke dalam Fishbone, itu yang Bapak warnain, bedakan ya. Jadi tidak semua Fishbone itu akan Bapak jadikan sebagai sumber ide kreatif atau sumber kegiatan. Jadi ini akan menyulitkan nanti. Jadi Bapak pilih salah satunya ya, karena saya melihat masih sudah dapat sih, tapi nanti tidak duduk ya di dalam Fishbone-nya. Kemudian ini Fishbone-nya ya. Kemudian koreksi saya lagi ya, terkait dengan kalau untuk kegiatan menurut saya udah fix ya, nggak ada masalah, bagus banget malah. Nah, untuk uraian nilai aneka Pak Suyanto. Pak Suyanto di sini udah bagus banget ya, ada 75 nilai aneka yang nanti akan diaktualisasikan dan akan dihabituasikan. Nah, mungkin masih ada yang perlu disempurnakan, yaitu terkait dengan nilai etika publik dan nasionalisme. Nah, kalau di sini nasionalismenya sudah bagus ya, sebagai contoh kegiatan nomor 1, tahapan pertama mencari referensi sering. Ya, betul ya, mencari referensi ya, perbuatan SOP. Ini Bapak nasionalismenya berdoa sebelum memulai kegiatan, melakukan diskusi dengan atasan, mematuhi peraturan. Nah, menurut Bapak untuk yang cerminan dari nilai nasionalisme ini kira-kira ini merupakan pelaksanaan dari Pancasila kita, sila keberapa ya? Kira-kira menurut Bapak sila keberapa ini? Oh iya Pak, untuk berdoa yaitu ketuhanan. Kalau berdiskusi sila keempat yaitu musyawarah untuk mufakat. Oke, keren banget. Tinggal ditambahkan gitu ya Pak ya. Jadi berdoa dalam kurung sila pertama, sila 1 aja tulis seperti itu. Kemudian berdiskusi dalam kurung sila 4 gitu ya. Mematuhi peraturan yang dibuat, kira-kira masuk ke sila berapa? Mematuhi masuk sila ke 4 juga sebenarnya Bu, karena kebijakan pemusyawaratan. Oke, keren banget ya, udah hafal luar kepala nih Bu Novi, Pak Suyanto ya, untuk ininya nilai nasionalisme. Baik, nanti tinggal ditambahkan ya Pak Suyanto. Kemudian etika publik nih yang masih, menurut saya masih ada ganjel, tapi menurut saya sudah betul semuanya ya, hanya saja perlu menyempurnakan. Etika publik di sini Bapak sebutkan melakukan komunikasi dengan sopan santun dan kerjasama yang baik dengan atasan. Nah, kita tahu bahwa di etika publik itu kita sebagai aparatur sipil negara dalam melakukan tindakan ya, sikap dan perilaku itu harus berpedoman pada kode etik ASN ya, kode etik ASN. Nah, yang menurut Bapak kode etika publik yang Bapak lakukan ini masuk ke dalam kode etik nomor berapa ya? Melakukan komunikasi dengan sopan santun ya, dan kerjasama yang baik dengan atasan, kira-kira masuk ke kode etik nomor berapa? Itu saya lupa mengetahui. Ya maaf saya lupa karena saya mencatat poin-poinnya aja, yaitu di poin keempat bersikap sopan santun. Kalau di peraturan kode etiknya emang saya nggak hafal Bu. Terima maaf Bu. Gak apa-apa, nanti tolong dilengkapin ya setelah dari sini.
Bapak kasih lengkapi seluruhnya ya, yang kalau Bapak angkat nasionalisme dan etika publik, Bapak berikan kode-kodenya ya. Kalau nasionalisme itu nanti kita kaitkan dengan sila Pancasila kita, kemudian untuk etika publik Bapak kaitkan dengan kode etik. Itu untuk koreksi di bab 2 ya. Nah, sebenarnya bukan menguji ya Mbak Novi, lebih kepada menguatkan ya, saling menguatkan nih untuk kegiatan rancangan aktualisasi. Kemudian untuk penutup ya, ini disimpulan karena kita kan masih bicara rancangan aktualisasi ya Pak Suyanto ya. Jadi dari apa yang biasanya kita susun, kalau di rancangan aktualisasi itu bunyinya adalah Bapak memberikan informasi secara general. Ya, apa yang Bapak buat di bab 1. Artinya di sini environmental scanning yang Bapak temukan itu paling tidak dijelaskan sedikit di sini, di simpulan. Kemudian terkait juga dengan core isu ya, kemudian rumusan isunya apa dari 5 isu yang Bapak angkat, kemudian dari 5 isu itu muncul ide kreatifnya apa, kemudian terkait juga dengan dari ide kreatif itu maka akan bisa direalisasikan kondisi ideal yang Bapak harapkan itu dari kegiatan-kegiatan yang Bapak akan laksanakan. Nah, sumber kegiatannya dari mana ya? Apakah dari SKP, apakah dari kreativitas atau dari tugas tambahan yang diberikan oleh pimpinan. Baru kemudian bicara terkait dengan nilai aneka yang akan diaktualisasikan selama kegiatan aktualisasi nanti. Jadi ini juga nilai anti korupsi dengan total 10 nilai ini kayaknya masih datanya nggak mix ya dengan yang di awal ya. Kalau di atas kan 75 yang Bapak akan laksanakan, tapi di sini totalnya 48. Mana yang benar? Kalau menurut saya yang 75 mungkin Bapak salah ketik saja ya. Saya pikir itu saja Bu Novi, selebihnya nanti semoga berjalan dengan optimal ya, karena satu lagi yang seperti yang disampaikan oleh Pak Royhan tadi betul sekali Pak Suyanto terkait dengan Permenkes ya, Permenkes untuk PISPK ya, coba ditilik kembali apakah ada perubahan ya, apakah ada penyesuaian, apakah ada turunannya terkait dengan kondisi pandemi COVID untuk penanganan data-data terkait dengan PISPK. Ya, jadi mungkin ada juga terkait dengan kebijakan ya untuk proteksi tenaga kesehatan yang akan melaksanakan kegiatan PISPK itu sendiri. Namun PISPK tetap jalan ya, karena ada beberapa kegiatan juga akan menguatkan dari sisi PISPK itu sendiri. Demikian dari saya, sukses selalu buat Pak Muhammad Suyanto ya. Terima kasih Bu. Selamat beraneka selama kegiatan aktualisasi. Demikian Bu Novi, terima kasih. Terima kasih pada Bu Devi atas saran yang telah disampaikan. Demikian ya Pak Suyanto, mohon nanti disempurnakan rancangan aktualisasinya. Tadi ada bab 1 dan rumusan isunya ya, disampaikan fokus tentang PISPK-nya ditambahkan, kemudian Fisbon-nya juga terkait dengan tupoksi, kemudian nilai-nilai etika publik di tabel rancangan serta disimpulan untuk disempurnakan. Barangkali sebelum diakhiri untuk sesi ini, pada Pak Rohen ada yang mau disampaikan lagi Pak sebagai closing statement barangkali? Saya rasa cukup, terima kasih Mas Yanto ya, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Penguji. Itu ada beberapa hal yang harus diperbaiki, Mas. Nanti coba sama-sama bukan kita perbaiki ya, Mas Yanto yang perbaiki ya. Saya cuma bawa aja nanti ya. Tapi ada saya catat nanti ya, Mas Yanto ya, kita diskusikan ya, Mas Yanto. Oke, terima kasih Bu Devi atas masukannya. Saya rasa demikian. Mohon informasi Bu Novi, apakah ada form penilaian untuk peserta dalam bentuk Google Form? Ada Pak, nanti saya share di chat ya Pak. Oke, terima kasih. Ya, baik. Untuk Pak Suyanto masih ada yang mau disampaikan barangkali? Terima kasih kepada Ibu Devi Melianasari, Ibu Novi Isma Devi, dan khususnya mentor kami Dr. Royhan. Dengan ini kami akan mengoptimalkan rancangan kegiatan kami. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, dengan demikian berakhir untuk sesi pertama, ya, penyampaian rancangan aktualisasi oleh Bapak Muhammad Syayanto. Semoga dapat berjalan dengan lancar kegiatannya, Amin. tentunya dengan dukungan Bapak Dr. Rehan selaku mentor. Siap. Baik, untuk sesi ini mungkin kita akhiri, Bapak Ibu semuanya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa Waalaikumsalam maghfirullah warahmah. warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Muhammad mungkin silahkan bisa live dari Oh, Zoom. siap Bu, Pak terima Roy kasih Bu. masih tetap ya Pak, satu peserta lagi ya. Siap. Mohon pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.